Coba saya pengen, barangkali ada satu orang yang luar biasa yang punya mobil yang mau dialog sama saya. Woi, di depan kita ya. Ngincer mobil ya. Kasih tepuk tangan dulu. Mas siapa namanya? Rojak Bedugul. Rojak Bedugul. Itu Bedugul nama apa? Bedugul itu danau di Bali, tapi saya singkat Rojak Beduit, ganteng dan usaha lancar. Rojak Beduit, ganteng, usaha lancar. Ya. Oh Bedugul ya, Bedugul. Saya visit ya. Mas, tadi saya bilang siapa di antara saudara semua yang punya mobil yang pengen dialog sama saya. Mas, mobilnya apa? All New Avanza. All New Avanza. Kalau beliau salaman sama saya, besok dia pakai mobil Alphard. Malam ini nih salaman sama saya, besok dia pakai mobil Alphard. Mengerti maksudnya? Kalau Mas Rojak mau sedekain itu Avanza, kita salaman, besok mobil Alphard bakal parkir. Oh, luar biasa. Pak Yusuf Mansur bisa ngatur-ngatur kehendak Allah ya. Yang membalas sedekah kita tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Yusuf Mansur bisa mengatur itu. Kalau Bapak ini katanya sedekah Avanzanya, besok akan dibalas Alphard. Kok Alphard? Kenapa harus Alphard? Gitu ya. Ternyata itu yang ngatur Yusuf Mansur. Luar biasa pembohongnya ya. Kira-kira percaya nggak? Insya Allah. Percaya nggak? Insya Allah. Percaya nggak? Insya Allah. Percaya nggak? Percaya. Ya Allah, orang sudah bilang insya Allah masih dipaksa aja ya buat percaya sama dia gitu ya. Nggak boleh insya Allah, harus percaya gitu. Dengerin yang punya mobil. All New Avanza ini kalau dijual berapa duit? 168. 168 juta. Mas Rojak sedekahnya 68 aja. Atau sedekahnya 100 juta saja. Yang 68 jutanya buat sewa mobil Alphard. Aduh, konsep macam apa ini? Lihat. Kalau mobil Alphard kita pakai dari tangan pemakai, maka insya Allah biaya sewanya itu kurang lebih 20 juta per bulan. Kalau beliau kemudian sewa mobil Alphard dengan anggaran 60 juta, beliau bisa pakai mobil Alphard itu 3 bulan. Gak semudah itu Pak Yusuf Mansur. Pakai mobil itu juga ada perawatannya. Ganti oli mobil aja berapa? Saya ganti oli itu bisa habis 500 sampai 700 itu, sama yang lain-lainnya ya. Gak semudah itu Pak Mansur. Tapi nggak ada yang nyewa, Ustadz. Tapi nggak ada yang nyewa. Oke, kalau nggak ada yang nyewain, mobil Kijang. Kijang itu kira-kira 10 juta udah paling baru. Berarti kalau Mas pakai mobil Kijang, sewanya itu bisa 6 bulan, betul? Ya. Nah, saya kasih tahu cara seperti ini. Begitu sedekah nih Avanza, Mas nggak hilang mobil, karena tetap punya mobil, yakni mobil Kijang. Mobil sewaan. Bedanya mobil Kijangnya ini sewaan. Oke? Bisa dipakai selama 6 bulan. Bagaimana kemudian nanti bulan ke-7? Bulan ke-7 kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengganti 100 juta dikali 10, 1 miliar. Wah, lebih hebat lagi nih Yusuf Mansur bisa menentukan ya waktunya kapan Allah balas itu sedekahnya dengan mobil Alphard katanya ya. Nanti di bulan ke-7 Allah akan balas itu sedekah Anda, yaitu mobil Avanza dibalas dengan mobil Alphard. Ini ya Allah. Aduh, dusta ini. Miliar, beli aja mobilnya lagi. Subhanallah. Mau salaman kira-kira? Jadi, jadi ya sedekah mobilnya. Luar biasa ini. Mobil Avanza. Makasih Mas Rojak. Siap. Oke, pilihan ada di tangan saudara semua. Saya Yusuf Mansur. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti cuplikan video di awal tadi kita lihat, luar biasa sekali Pak Yusuf Mansur ya, bisa mengatur balasan sedekah berupa apa ya. Sedekah Avanza nanti dibalas Alphard katanya
Dan lebih luar biasanya lagi bisa menentukan jadwalnya. Bulan ke-7 itu Alphard nanti parkir di depan rumah Anda katanya. Kalau Mas Rozak mau sedekain itu Avanza, kita salaman, besok mobil Alphard bakal parkir. Doktrin yang dipakai oleh Pak Yusuf Mansur sebagai jurusnya untuk mempengaruhi orang yaitu kali 10 lipat. Jadi setiap uang yang dikeluarkan untuk bersedekah katanya akan diganti 10 kali lipat lebih banyak. Allah akan mengganti 100 juta dikali 10, 1 miliar. 1 miliar beli aja mobilnya lagi. Memang benar bahwa setiap kebaikan yang kita perbuat itu akan diganti 10 kali lipat, akan dibalas 10 kali lipat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga kalau orang yang berbuat buruk itu akan dibalas keburukan itu ya sesuai dengan keburukan apa yang dia lakukan. Jadi kepercayaan atau akidah seperti itu memang ada di dalam ajaran agama kita. Tapi Pak Yusuf Mansur menambah-nambahi hal tersebut. Dia tambahi bahwa kalau sedekah uang itu akan dibalas 10 kali lipat dengan uang juga. Padahal nggak ada yang tahu bahwa apa balasan Allah kepada kita atas apa yang telah kita sedekahkan. Nggak bisa kita ngatur. Saya sedekah uang, pokoknya nanti akan dibalas uang juga. Saya sedekah Avanza, pokoknya nanti dibalas Alphard. Nggak bisa seperti itu. Jadi kalau Anda punya mobil satu-satunya, lalu Anda sedekahkan mobil itu sementara Anda butuh dengan mobil itu. Butuh buat kerja, butuh buat nganterin anak, butuh buat ini itu. Anda punya satu mobil itu. Lalu Anda punya keyakinan bahwa sedekahkan mobil ini nanti akan dibalas dengan mobil yang lebih mewah lagi. Itu namanya pembodohan. Iya, karena agama kok dibuat main-main. Ini benar-benar merusak agama dengan secara halus. Kenapa mengatakan demi Allah, insya Allah pakai ayat begini begitu untuk memahamkan ke kita, meyakinkan kita sebagai orang awam. Beliau kan lebih tahu agama, tapi setelah kita belajar dari banyak hal, tanya ustadz sana, ustadz sini, kok ini dolem, ini haram, ini begini. Saat itu Pak Mansur menyampaikan dengan pakai agama, meyakinkan kita dengan dalil-dalil dan ayat Al-Quran untuk meyakinkan semua jamaah. Dan saya salah satu panitia majelis taklim, saya aktif di dompet du'afa. Otomatis saya merasa bersalah karena Pak Mansur kenapa begitu, merasa membohong. Kita terbohongi sekali dengan keadaan seperti ini. Oh, yang terbohongi nggak cuma saya kan, banyak teman-teman lain. Banyaknya itu ya. Bisa kasih gambaran nggak berapa Bisa. banyak? Sekali menghadirkan jamaah kan ribuan saat itu dengan tema yang lain. Misal temanya The Power of Giving, sedekah untuk riadoh, jodoh untuk riadoh. Itu otomatis jamaah yang hadir tidak lagi bisa dihitung dengan kepala ataupun karena kita juga berniat untuk infak atau sedekah dan lain. Terus bersolawat, ujungnya beliau mempromosikan di luar tema atau di luar kita punya undangan untuk datang mengisi majelis taklim seperti itu. Yang investasi. Bukan kita nggak percaya sedekah, bukan kita nggak percaya balasan sedekah. Kita percaya dengan balasan sedekah, tapi kita nggak bisa ngatur balasannya apa. Memang ada orang-orang yang rajin banget bersedekah, lalu Allah balas dengan dipermudah rezekinya, diperlancar usahanya, sehingga dia kaya raya. Memang ada yang seperti itu, tapi itu nggak bisa di-request. Karena itu kehendak Allah. Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Bisa saja kita bersedekah uang, tidak dibalas dengan uang di dunia, tapi dibalas dengan keselamatan, dibalas dengan kesehatan. Seharusnya kecelakaan karena sedekah, Allah membalas kebaikan, keselamatan. Ada banyak balasan Allah yang tidak terduga-duga dan tidak bisa direncanakan, tidak bisa ditentukan oleh kita. Lagi pula, Anda kalau bersedekah dengan niatan nanti akan dibalas, lalu dihitung-hitung, dianalisa. Kalau sedekah 1 juta nanti dibalas 10 juta, 100 juta dibalas 1 miliar. Lalu ditunggu-tunggu, mana nih balasannya kok nggak ada ya? Ikhlasnya di mana kalau seperti itu ibadahnya? Dari mana duitnya? Kalau kita mau hitung-hitungan dengan Allah, berapa banyak yang harus kita bayar kepada Allah? Nikmat mata, nikmat bernafas, nikmat bisa mendengar. Kalau itu semua perlu dibayar, hitung-hitungan dengan Allah, berapa banyak yang harus kita bayar kepada Allah? Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun manusia hidup, jantungnya terus berdetak. Apakah itu bukan rezeki yang luar biasa dari Allah? Allah hanya menyuruh kita menyedekahkan, mengeluarkan sebagian rezeki yang kita punya, lalu kita hitung-hitungan dengan Allah. Astagfirullahaladzim. Ini Pak Yusuf Mansur tuh ya ngajarin apa ke jamaahnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.